Gawat, pengkhianat bangsa. Di Indonesia, Kapten Ruslan berjuang. Di Amerika Serikat, pidato pendeta Indonesia malah menjelek-jelekan Republik Indonesia tercinta ini. Pengkhianat bangsa Indonesia yang anaknya pengusaha reklamasi di DKI sedang promo sekarang di Amerika, merusak nama Indonesia dan mengaku sebagai orang minoritas yang teraniaya, bukan sebagai perampok tanah pribumi. Warganet geram mengungkapkan identitas pendeta Oscar Surjadi yang mendadak viral karena pidatonya yang dinilai menjelek-jelekan negara sendiri. Dalam pidatonya, di sebuah aksi protes atas kematian George Floyd di Amerika Serikat, ia menyinggung soal diskriminasi di Indonesia. Warganet mengungkapkan pendeta Suryadi, Oscar Suryadi namanya, adalah anak dari pengusaha reklamasi, pengkhianat bangsa Indonesia yang anaknya pengusaha reklamasi di DKI sedang promo sekarang di Amerika, merusak nama Indonesia dan mengaku sebagai orang minoritas yang teraniaya, bukan sebagai perampok tanah pribumi. Keturunan Cina yang mengeruk kekayaan Indonesia mengambil momentum di saat protes police brutality untuk mengklaim adanya diskriminalisasi antara orang-orang pribumi dan WNI keturunan Cina di Indonesia. I can breathe. Itulah ungkapan Oscar Suryadi, adik Julius Suryadi. Tulis @Aira Lubis. Memalukan NKRI. I can breathe. Itulah ungkapan Oscar Suryadi, adik Julius Suryadi, pemilik PT Agung Podomoro, yang merupakan pengusaha development terbesar di Indonesia. Di antaranya, proyek reklamasi di Jakarta. Saya lengkapi datanya, dan aneh kalau tidak terciduk. Sambung @Ridwan. Lagi dicari tahu kebenarannya. Kalau itu benar, tentu perwakilan RI di Amerika akan mencari tahu dan menegurnya jika perlu disanksi. Saya juga muak kalau ada di antara anak-anak bangsa menjelekkan bangsa atau negaranya hanya karena kasus misalnya. Semoga segera diketahui siapa dia. Sedangkan di Indonesia, Ruslan Buton sedang berjuang. Ruslan anggap Polri tak hargai hukum karena mangkir sidang pra-peradilan. Pihak Ruslan Buton tampaknya kesal dan kecewa. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Panglima Serdadu X Trimata Nusantara, Ruslan Buton kepada Bareskrim Polri, ditunda lantaran perwakilan dari Bareskrim Polri selaku pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan Rabu 10 Juni. Kuasa hukum Ruslan Buton, Tony Tahta, mengatakan sidang rencana akan digelar kembali pada Rabu 17 Juni 2020 atau pekan depan. Hakim tadi meminta ditundanya sampai tanggal 17 Juni, Rabu besok, kata Tonin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Dengan ditundanya sidang ini, Tonin merasa kecewa. Ia dinilai tergugat tak menghargai hukum. Mereka tidak menghargai hukum dengan tidak datang. Jangan beralasan boleh datang kedua. Kan ini pra-peradilan. Jadi, tidak ada keadilan dalam pra-peradilan. Seharusnya dia hadir kalau memang menghargai hukum itu, tegas Tonin. Untuk mengetahui secara lebih dalam kasus pengkhianatan bangsa ini, inilah tanggapan Imam Samsi Ali, seorang imam masjid di New York asal Indonesia, tentang pidato pendeta Indonesia. Beberapa hari lalu, saya mendapat kiriman video dari seorang warga Indonesia ikut orasi dalam sebuah demonstrasi di sebuah kota di Amerika. Ketika itu saya tidak kenal siapa gerangan dia dan di kota mana acara itu terjadi. Yang pasti awalnya saya bangga. Selama 23 tahun lebih saya tinggal di Amerika, hampir belum pernah menemukan warga yang menonjol dalam acara-acara publik atau kemasyarakatan, apalagi menjadi seorang pembicara. Tentu, bagi saya hal seperti ini harus didukung dan membanggakan sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika, kata imam itu. Sejujurnya,
saya tidak terlalu memperhatikan konten pidatonya. Entah kenapa, saya lewatkan begitu saja. Barangkali karena saya terlalu obsesi untuk melihat putra-putri bangsa ini tampil di garda terdepan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Dan saya tidak terlalu membeda-bedakan siapa saja yang punya kapabilitas untuk itu. Tidak peduli ras, etnis, asal daerah, maupun agama apapun yang mereka anut. Saya akan bangga melihat teman-teman Muslim Indonesia maju dan dikenal di Amerika. Saya juga akan bangga melihat teman-teman Kristiani, Hindu atau Buddha untuk maju dan memainkan peranannya di Amerika. Tiba-tiba saja, kemarin hari di media sosial saya, baik WA, Facebook maupun Twitter, dibombardir oleh pertanyaan tentang siapa orang di video itu. Terus terang, saya tidak kenal dan juga tidak tahu di kota mana. Akhirnya sekali lagi, saya dengarkan video itu dengan baik dan teliti. Tiba-tiba, pendengaran saya seperti tertusuk oleh pidato itu. Isinya begitu menyinggung perasaan. Karena di depan warga Amerika yang marah, Indonesia disebutkan sebagai negara yang prejudis, diskriminatif, dan tidak memberikan kebebasan kepada minoritas. Sejujurnya, pidato orang tersebut secara umum bagus, karena mendukung saudara-saudara warga minoritas Amerika, khususnya warga hitam, dalam perjuangan mencari keadilan dan kesetaraan. Sayangnya, di awal pidato itu, nama Indonesia ditampilkan dalam wajah buruk. Isi awal ceramahnya kira-kira berikut. Saya datang dari Indonesia, dan saya sangat tahu bagaimana rasanya diperlakukan prejudis dan diskriminasi. Saya hadir di Amerika bukan untuk ini, diskriminasi warga minoritas di Amerika. Saya kira saya meninggalkan Indonesia, melarikan diri dari negara yang menjadikan saya tidak bisa bernafas, dan seterusnya. Mendengarkan pidato itu seolah meruntuhkan kegembiraan dan rasa bangga saya sebagai sesama diaspora Indonesia di Amerika. Kenapa Indonesia harus digadaikan untuk tujuan yang mungkin baik? Saya katakan baik karena bertujuan untuk membela mereka yang termarginalkan, memberikan dukungan perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Tapi kenapa harus Indonesia dikorbankan sebagai negara prejudis dan diskriminatif? Saya pun kembali kecewa. Kecewa bukan karena presentasinya yang disampaikan dengan bahasa Inggris yang jauh dari harapan. Dan itu dia akui. Tapi karena awal pidato yang menjelekkan Indonesia itu. Saya pun mencari tahu siapa orang tersebut dan di kota mana. Ternyata di pidato itu dia menyebut kota Portland, sebuah kota di negara bagian barat Amerika. Tapi siapa gerangan orang tersebut? Baru hari ini saya mendapat informasi bahwa sosok itu adalah seorang pendeta bernama Pendeta Oscar Suryadi. Dia adalah pendeta gereja City Blessing di kota Portland sejak tahun 1998. Kecewa dan harapan. Saya sebagai diaspora Indonesia di Amerika, dan tentunya sebagai seorang muslim dan imam, sangat kecewa dengan potongan pidato pendeta Oscar itu. Kekecewaan saya tentunya bukan pertama kali ini, tetapi sudah beberapa kali saya menemukan adanya pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memburuk-burukkan negaranya sendiri. Kalaupun sudah berpindah warga negara, minimal negara asalnya. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, ketika Presiden SBY mendapat penghargaan dari Conscience Foundation, pimpinan Rabbi Arthur Schneier. Ketika itu, ada beberapa organisasi yang kebetulan berafiliasi ke warga Indonesia di New York, mengirimkan surat ke Rabbi Arthur, memburuk-burukkan Indonesia sebagai negara intoleran. Saya tahu betul siapa mereka dan apa isi suratnya, karena Rabbi Arthur Schneier adalah pendeta Yahudi yang cukup dekat dengan saya. Bahkan di acara itu, sayalah yang memimpin doa pembuka. Beliaulah yang memberitahu ke saya siapa yang mengirim surat dan apa isi suratnya. Maka, dengan kejadian di Portland ini, semakin menjadikan saya gerah dan kecewa. Bahkan ada saja pihak-pihak yang tidak tahu berterima kasih kepada negaranya atau negara asalnya.
Saya hanya ingin mengatakan bahwa dengan segala kekurangannya, Indonesia adalah negara yang paling toleran terhadap kaum minoritas. Saya menyampaikan ini karena saya sudah diberikan kesempatan untuk tinggal atau minimal mengunjungi banyak negara. Di Indonesia, dari dulu, semua warga bebas beragama dan menjalankan agamanya. Pernahkah Indonesia melarang agama? Selama memang sejalan dengan dan diakui oleh konstitusi. Di negara manakah yang mayoritas non-muslim, semua agama diberikan hak liburan nasional keagamaannya? Sungguh beruntung, saudara-saudara minoritas di Indonesia. Kami di New York berjuang 7 tahun lebih untuk mendapatkan hak libur sekolah di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun hanya di kota New York. Karenanya, kalaupun ada kasus-kasus gesekan antara masyarakat agama di Indonesia, itu bukan berarti Indonesia sebagai negara prejudis dan diskriminatif. Selain itu, kasus-kasus diskriminasi terjadi kepada semua pihak. Siapa yang bisa mengingkari kekerasan dan diskriminasi kepada umat Islam di Papua misalnya? Lebih penting lagi, di Indonesia di masa-masa di mana kaum minoritas mendapat posisi yang upper hand, lebih beruntung. Mereka misalnya menduduki posisi-posisi publik yang strategis dan penting di negara ini. Apalagi jika berbicara tentang penguasaan perekonomian, yang pasti sebagian besar kue negeri ini dikuasai oleh sekelompok kecil warga dari kalangan tertentu. Warga mayoritas hanya menerima itu seolah sebuah kenyataan semata. Saya hanya ingin mengatakan, hentikan memburuk-burukkan Indonesia dan mencari nasib baik di negeri orang. Jangan dua buah kasus Anda pakai untuk mencampakkan wajah bangsa atau negara di depan mata orang lain. Belajarlah berterima kasih dan tahu diri. Oleh Imam Masjid New York, Imam Syamsi Ali, Diaspora Indonesia di kota New York. Bagaimana menurut pendapat Anda?